Halo Kacukbers. Kapal selam yang dikenal dalam sejarahnya dengan Unterseeboot atau U-boat telah menjadi andalan militer negara-negara untuk menguasai lautan dalam. Namun, sebelum kita lanjut ke intro, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, dan jika kalian suka, jangan lupa klik juga tombol like ya gengs. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina, dan sejumlah negara lain, telah kehilangan kapal selam dan awaknya karena kecelakaan. Mengoperasikan kapal selam masih sangat berisiko. Bahkan kapal selam nuklir berteknologi tinggi dapat berakhir di dasar laut jika awaknya tidak berhati-hati atau malfungsi teknologi. Yang pertama, ERA San Juan. Kapal selam diesel elektrik Angkatan Laut Argentina, ERA San Juan, menghilang secara misterius pada November tahun 2017 dalam perjalanan ke pangkalan Angkatan Laut Argentina di Mar del Plata. Puing-puingnya yang hancur ditemukan hampir tepat 1 tahun kemudian pada tanggal 16 November tahun 2018 oleh Seabed Constructor, sebuah kapal milik perusahaan pencari AS, Ocean Infinity. Setelah pencarian panjang dan traumatis untuk kapal selam yang menarik perhatian dari seluruh dunia. Salah satu hipotesis yang paling mungkin kapal tenggelam karena malfungsi katup ventilasi Eco 19, dikutip dari Buenos Aires Times. Investigasi mengungkapkan katup ventilasi internal memungkinkan air mengalir ke tangki baterai kapal selam, menghasilkan korsleting di tangki baterai. Kebakaran itu kemungkinan menghasilkan peningkatan kadar hidrogen. Sisa-sisa kapal itu sekarang tergeletak di area puing seluas 70 hingga 75 meter, 920 meter di bawah permukaan laut, berlokasi sekitar 460 km tenggara kota Patagonia Comodoro Rivadavia. Insiden kapal selam ERA San Juan menewaskan 44 awaknya. Yang kedua adalah Kursk. Kursk mungkin adalah salah satu bencana kapal selam terburuk yang dialami Rusia modern. K-141 Kursk, kapal selam rudal bertenaga nuklir Project 949A anti-kelas, Oscar kedua, dan berbobot 16.000 ton itu, hancur dalam ledakan besar pada tanggal 12 Agustus tahun 2000 yang menewaskan 118 awaknya. Kapal selam Kursk tenggelam selama latihan Angkatan Laut Armada Utara di Laut Barents. Dikutip dari Moscow Times, investigasi resmi menyimpulkan bahwa kegagalan salah satu torpedo berbahan bakar hidrogen peroksida Kursk memicu ledakan. Bencana kapal selam Kursk memicu kritik publik terhadap pemerintah dan Angkatan Laut, dan menandai masa jabatan pertama Presiden Vladimir Putin. Yang ketiga yaitu Komsomolets. K-278 Komsomolets adalah satu-satunya kapal selam dari proyek 685 kelas Plavnik yang pernah diselesaikan. NATO menjuluki proyek 685 dengan Mai. Dirancang terutama sebagai tempat pengujian untuk teknologi baru, Komsomolets seberat 8.000 ton adalah salah satu kapal selam berkinerja tertinggi yang pernah dibuat, memiliki kedalaman operasi lebih dari 900 meter. Seperti kelas Papa, proyek 685 Plavnik dirancang untuk menguji teknologi otomasi dan menyempurnakan kemampuan Uni Soviet untuk membangun lambung bertekanan titanium. Kapal selam itu tenggelam pada tanggal 7 April tahun 1989, setelah terjadi kebakaran di dalam. Api memicu serangkaian peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan kapal tenggelam. Terlepas dari upaya heroik kru, 42 dari 69 anggota kru tewas dalam kecelakaan itu. Namun, hanya 4 orang yang tewas sebagai akibat langsung dari kebakaran tersebut, di mana sisanya meninggal karena paparan radiasi. Lebih banyak awak mungkin bisa diselamatkan jika Angkatan Laut Soviet bertindak lebih cepat untuk melakukan operasi penyelamatan. Sementara itu, reaktor nuklir Komsomolets dan 2 hulu ledak nuklirnya tetap berada di lambung kapal yang rusak di bawah kedalaman 1.600 meter di Laut Barents. Yang keempat adalah K-8. K-8 adalah kapal selam serang bertenaga nuklir Project 627 Akit Class,
NATO, November, yang tenggelam setelah kebakaran pada tanggal 12 April tahun 1970. K-8 tidak memiliki nama karena Uni Soviet jarang menamai kapal selamnya. Kapal selam itu awalnya terbakar pada tanggal 8 April tahun 1970, selama latihan di 2 kompartemen terpisah. Api tampaknya dimulai akibat minyak yang bersentuhan dengan sistem generasi udara. Setelah api menyebar ke seluruh kapal melalui sistem AC dan reaktor dimatikan, kapten memerintahkan kru untuk meninggalkan kapal. Awak kembali masuk ke kapal selam lagi setelah kapal penyelamat tiba. Namun akhirnya kapal selam itu tenggelam dengan 52 awaknya. Yang terakhir adalah USS Scorpion. Bukan hanya Rusia atau Uni Soviet yang mengalami banyak bencana kapal selam, Angkatan Laut Amerika Serikat juga kehilangan kapal selam. Pada tanggal 22 Mei tahun 1969, USS Scorpion, kapal selam serang kelas Skipjack hilang bersama 99 awaknya di 643 km barat daya Pulau Azores. Masih menjadi misteri apa yang sebenarnya terjadi pada Scorpion, ketika kapal itu gagal kembali ke pelabuhan pada tanggal 27 Mei tahun itu. Angkatan Laut AS meluncurkan pencarian, tetapi akhirnya menyatakan hilang pada tanggal 5 Juni. Scorpion akhirnya ditemukan di kedalaman 3.000 meter oleh kapal penelitian Angkatan Laut akhir tahun itu. Hipotesis menduga penyebab yang paling mungkin hilangnya Scorpion adalah aktivasi baterai torpedo Mark 37 yang tidak disengaja atau ledakan torpedo.